Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah multimedia pembelajaran. Pada semester ini kita akan mempelajari beberapa hal yang terkait dengan multimedia pembelajaran. Yang pasti Anda akan bertemu saya setiap minggunya sampai minggu ke-14 di luar mid semester dan ujian akhir semester untuk menghasilkan sebuah produk multimedia pembelajaran. Produk multimedia pembelajaran ini diawali dengan pembahasan, pembelajaran, maupun kajian tentang multimedia pembelajaran yang akan kita turunkan dalam beberapa pertemuan. Hal yang penting untuk diketahui setiap mahasiswa yang mempelajari multimedia pembelajaran adalah, pertama, jika Anda ingin meneliti multimedia pembelajaran, gunakan teori-teori berikut. 1. Teori tentang multimedia. 2. Teori tentang media, entah itu media digital maupun media sederhana. Selanjutnya adalah teori-teori belajar. Dan yang terakhir adalah teori yang berhubungan dengan pendidikan. Contohnya, teori kurikulum. Sebuah multimedia pembelajaran didasari pada materi-materi pembelajaran yang disampaikan melalui skenario pembelajaran dan menggunakan teori-teori strategi pembelajaran untuk membelajarkan pada sasaran subjek-subjek tertentu. Contohnya subjek SD, SMP, SMA, perkuliahan, bahkan lifelong education untuk khalayak umum. Mari kita lihat ilustrasi ini. Sebuah teori kognitif yang membahas tentang multimedia learning. Ini merujuk pada tulisannya Mayer 1947, di mana Mayer ini merupakan seorang yang concern di bidang penelitian-penelitian tentang multimedia. Multimedia ini berawal dari sebuah pertimbangan bahwa seseorang itu dalam menerima informasi melalui dua channel, channel auditory dan channel visual. Channel auditory sendiri berhubungan dengan suara, sedangkan channel visual berhubungan dengan pandangan untuk memproses sebuah informasi. Makanya muncul teori-teori untuk memformulasi kedua channel yang bersamaan melalui jalur informasi tersebut supaya tidak overload. Bagaimana cara mengatasinya? Sehingga ketika channel tersebut mempunyai limit capacity atau kita biasa menyebutkan dengan overload, maka bagaimana seseorang itu memikirkan sebuah proses berjalan tanpa membuat channel-channelnya limit capacity. Sehingga seseorang yang menggunakan dua channel ini akan bekerja di dalam pertimbangan-pertimbangan transfer teknologi, transfer pengetahuan menggunakan transfer informasi yang benar. Mari kita sederhanakan. Multimedia learning atau multimedia pembelajaran yang sering kita bicarakan adalah proses pembelajaran yang menggunakan media seperti gambar. Gambar berarti visual. Video, video itu visual, tapi ketika ada suaranya bisa menjadi auditory visual. Audio itu auditory, dan teks. Teks visual untuk membantu siswa dalam memahami informasi. Maka dibutuhkan ketekunan seseorang yang mengembangkan multimedia
untuk mengolah beberapa aset tersebut menjadi sebuah suplai jalur informasi yang benar. Beban kognitif adalah jumlah energi mental yang diperlukan untuk mengolah informasi. Nah, sehingga ketika salah satu jalur yang tadi saya sebutkan mempunyai beban berlebih, maka jalur yang lain kosong, sehingga informasi yang melewati jalur yang lebih kosong akan terserap dengan mudah. Tapi informasi pada channel atau jalur yang berlebih tadi akan sulit diterima. Beberapa penelitian juga mendefinisikan multimedia itu sebagai ya, sebuah kombinasi dari hardware maupun software. Nah, kombinasi ini mengintegrasikan seperti video, animasi, audio, grafis, dan test research. Lalu secara bersama-sama ini dikembangkan menjadi sebuah presentasi, aplikasi yang bisa dijalankan pada sebuah komputer. Tapi sekarang kita perlu mengingat bahwa tidak hanya ada komputer pada masa kini, tapi sekarang ada iPad, tablet, HP, smartphone ya, dan lain sebagainya yang bisa dikelola untuk menjalankan multimedia. Dalam perkembangan trennya, multimedia ini melalui beberapa tren. Contohnya, multimedia akan mengikuti perkembangan kemajuan alat komunikasi. Seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin di masa depan ada alat komunikasi yang lebih canggih lagi dari apa yang sekarang kita lihat. Dan multimedia harus mengikuti bagaimana sebuah file type, bagaimana sebuah aplikasi nantinya akan berjalan pada sistem-sistem operasi yang ada di sebuah perangkat. Berikutnya tentang kemajuan konten digital. Kita sering membahas literasi digital, tapi konten-konten digital ini sekarang melalui kemajuan yang sangat pesat. Ada perkembangan inovasi sosial media. Sekarang ada sosial media berbasis metaverse, di mana ketika kita memasuki sebuah ruangan metaverse, di situ akan terdapat banyak sekali tools. Bahkan tools pembelajaran berbasis multimedia juga sangat memungkinkan dikembangkan di dunia virtual tersebut. Ada pelatihan guru tentang multimedia. Perkembangan kurikulum menuntut guru bisa berkreasi, menuntut bisa secara efektif melakukan pembelajaran dan berinovasi pada setiap pembelajaran yang dia bawakan. Perkembangan teknologi alat komunikasi konten digital yang terlalu cepat, maka harus diikuti secara bersama-sama dengan kemampuan atau skill para pengajarnya untuk menyampaikan informasi sesuai dengan tren, sehingga peserta didiknya mampu memahami dan menyukai sesuai dengan tren yang sedang terjadi. Multimedia juga menjadi penunjang pembelajaran, dan multimedia seharusnya bisa dijalankan melalui smartphone dengan berbagai file type aplikasinya. Multimedia ini mempunyai pengaruh terhadap pembelajaran. Secara positif, seorang perancang teknologi atau teknologi educational technologies ya, para teknolog pembelajaran, teknolog pendidikan. Ini bisa menghasilkan sebuah karya, bisa mengelola pembelajaran mandiri, bisa memberikan pembelajaran melalui self-regulated learning, self-directed learning.
Tapi perlu diingat bahwa dengan adanya multimedia ini, maka semua media-media akan tergabung menjadi satu. Sehingga ada ancaman bagi buku teks. Buku teks akan tidak banyak diminati oleh para peserta didik. Bahkan ada konten tidak terkontrol. Karena perkembangan konten digital tersebut, saat ini sudah ada ribuan bahkan jutaan platform penyedia konten digital yang tidak mungkin diseleksi satu-satu oleh para pengontrol konten. Dan multimedia yang dikembangkan dari platform-platform yang sedang berkembang saat ini pasti akan mengalami kondisi yang tidak tervalidasi dengan baik. Nah, ini beberapa pengaruh yang bisa dijadikan pertimbangan ketika Anda mengembangkan sebuah multimedia. Sasaran pengguna multimedia ini ada konsumen. Konsumen informasi itu peserta didik, ataupun publik, konsumen peneliti, dengan tujuan untuk mengembangkan, dengan tujuan untuk mengkaji, dan konsumen pemangku kebijakan. Tujuannya adalah penerapan jangka panjang, atau sekarang istilahnya hilirisasi. Nah, komponen wajib di dalam multimedia itu ada beberapa. Komponen wajib yang tadi kita lihat pada definisinya Mayer, satu ada teks, ilustrasi gambar, video, audio, animasi, dan kontrol. Terdapat kontrol yang bisa dikonversi melalui tombol-tombol, dan artinya ketika sebuah file multimedia mempunyai kontrol, maka bisa disebut dengan multimedia interaktif. Ini salah satu contoh tadi working memory. Di depan sudah saya jelaskan sedikit, tapi ini adalah dua channel tentang auditory dan visual, melalui mata dan melalui telinga. Sensory memory yang masuk ke dalam mata akan diolah. Sensory memory yang masuk melalui telinga juga akan diolah. Ketika itu berbentuk suara atau berbentuk gambar, maka dia mempunyai jalur sendiri-sendiri. Sehingga ketika berbentuk suara atau gambar yang bersuara, maka suaranya akan memasuki pada verbal mode. Tapi gambarnya juga akan diingat melalui pictorial mode. Sehingga terintegrasi masuk ke dalam prior knowledge sehingga menjadi long term memory. Ini akan menjadi mudah ketika dua jalur tadi tidak ada yang overload, terlalu banyak suara, atau mungkin terlalu banyak gambar tapi sedikit suara. Itu tidak baik untuk pengembangan multimedia. Nah, aplikasi pembangun multimedia ada banyak sekali. Ini sedikit aplikasi yang mungkin bisa dilihat sebelumnya ketika kita akan mengembangkan multimedia, contohnya Outerwear, Flash, atau Adobe Animate, ada Swift, ada iSpring, dan Visual Studio. Dan masih banyak lagi. Karena saya tahu bahwa mahasiswa ini mempunyai device perangkat yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan Windows, Linux, dan ada yang menggunakan Mac. Silahkan bisa memilih aplikasi pembangun sesuai dengan apa yang menjadi requirement dari device masing-masing. Nah, sebuah produk multimedia diawali dengan rancangan tertulis. Rancangan tertulis ini meliputi analisis kebutuhan hingga rancangan skenario pembelajaran. Setelah semua rancangan itu dituangkan dalam tulisan, maka dibuatlah prototipe. Dan prototipe ini yang nantinya akan diuji kelayakannya. Setelah dikatakan bahwa prototipe itu layak, maka jadilah sebuah produk akhir yang siap dieksperimenkan atau siap disebarluaskan. Kalau dalam kata penelitian namanya diseminasi.
Nah, rancangan ini menjadi sebuah langkah yang berkesinambungan, sehingga langkah-langkah ini adalah langkah ilmiah untuk mengembangkan satu produk multimedia. Dan kegiatan wajib seseorang yang mengembangkan multimedia, pertama adalah merancang, lalu diskusi pembimbingan, cari salah satu dosen pembimbing atau seorang praktisi yang mampu memberikan masukan terhadap multimedia yang dikembangkan. Kemudian membangun prototipe, lalu divalidasi untuk menguji kelayakan, bahkan setelah validasi mungkin ada revisi. Ini adalah kegiatan wajib bagi para peneliti, bagi para pengembang, dan bahkan para praktisi yang membuat atau menghasilkan sebuah multimedia. Jadi, eh, para peserta mata kuliah ini, Anda nantinya akan melewati seluruh fase ini, sehingga perlu dipelajari sejak sekarang. Dan kalau kita lihat di sini, multimedia itu supaya lebih mudah diterima, maka membutuhkan user interface. Seperti layouting yang ada di tampilan Anda, user interface-nya, contohnya nih, pada kotak-kotak kecil di samping kiri, di bawah, itu adalah tombol interaksi yang mencirikan bahwa multimedia tersebut adalah multimedia interaktif. Sedangkan teks atau gambar di atasnya atau di sampingnya itu adalah konten, materi-materi multimedia. Seluruh materi yang saya sampaikan di sini adalah intisari dari bacaan-bacaan yang telah saya baca sebelumnya. Ini adalah terbitan atau bacaan yang tadi saya simpulkan dalam paparan saya hari ini. Anda boleh mencari sumbernya dan dipelajari dengan cermat, maka ketika ada hal yang kurang eh, dipahami atau mungkin masih bingung dengan maknanya, silakan berdiskusi dengan saya setiap kita bertemu di kelas. Dan inti dari semua ini adalah multimedia memiliki peran penting dalam pendidikan tinggi, bahkan di pendidikan non-pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan menengah. Multimedia pembelajaran adalah proses pembelajaran yang menggunakan media seperti gambar, video, audio, dan teks, animasi juga. Multimedia pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan mengurangi beban kognitif. Juga membantu siswa untuk mengingat informasi yang lebih baik, karena dengan pertimbangan sensori memori tadi. Dan dapat membantu siswa untuk mengakses informasi dengan lebih cepat. Selanjutnya, multimedia juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analitis, sintesis, dan konvergen. Semua ini ketika didasari dengan pertimbangan-pertimbangan pengembangan multimedia yang baik, sesuai dengan aturan-aturan pada teori-teori yang telah diteliti sebelumnya, maka ini adalah manfaat dari multimedia. Sekian materi saya, silahkan diulang kembali untuk mencermati dasar-dasar dalam pengembangan multimedia pembelajaran. Sampai ketemu dengan saya di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.